早安，小朋友们，你们好吗？Wah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Ya iyalah ya, kita kan lagi mau merayakan suatu hari yang spesial. Wah, hari apa tuh? Hari Raya Imlek. Oh, Imlek itu apa ya? Imlek itu Chinese New Year. Makanya kenapa adik-adik lihat ya kalau di gereja kita ini sudah didekor dengan tema-tema Chinese gitu ya. Nah, Hari Raya Imlek ini dirayakan untuk tahun baru dalam kalender Cina. Nah, kebetulan nih tahun ini jatuh pada tanggal 1 Februari 2022. Biasanya adik-adik kalau Imlek ngapain? Wah, pergi ke rumah-rumah ya, ke rumah saudara, ke rumah mungkin kakek nenek, akong emak gitu ya. Terus ngapain? Kongsi Xingnian, ya ada juga yang bilang gini, Kongsi Fat Cai, ada lagi yang bilang Xingnian Kuaile sambil pai. Nah kalau sudah pai, terus kita kumpul-kumpul sama keluarga, terus kita makan bersama, terus kita dapat angpau, kita dapat hongpao, seneng ya rasanya, wih untuk pertama kalinya dalam tahun ini aku bekerja pai dan aku dapat bayaranku angpau gitu ya adik-adik. Nah kalau adik-adik seneng gak kalau waktu merayakan Imlek? Seneng ya ketemu sama akong, emak, kungkung, bobo semua bisa kumpul. Ai, susu sama encik, sama encim, sama semua saudara-saudara yang mungkin gak sering kita lihat mereka. Nah, waktu itu kita akan sama-sama makan. Dan biasanya akan disajikan makanan-makanan yang manis. Jeruk yang manis, lengkeng yang manis, semua buah-buahan yang manis. Gak pernah Kak Pilia tuh ketemu dikasih mangga atau pencit. Mangga yang masih muda tuh, pencit yang kecut gitu. Dikasihkan waktu Imlek, gak ada loh. Selalu dikasih yang manis. Ada manisan-manisan, ada permen-permen, ada kue-kue dan semuanya yang terasa manis. Kenapa kok harus manis Kak? Karena dalam tradisi Cina kalau kita makan yang manis-manis maka mereka tuh mengharapkan bahwa tahun yang baru ini akan diisi dengan segala sesuatu yang manis. Segala sesuatu yang baik, yang indah, yang bahagia, yang penuh hoki katanya, keberuntungan gitu ya. Nah jadi tapi bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita hari-hari kita mungkin tidak akan selalu hanya yang manis saja. Mungkin kita juga akan menghadapi kesulitan. Enggak cuma yang suka saja, mungkin ada duka. Enggak cuma yang susah, tapi juga bisa senang. Ya, manis, pahit, banyak berkat, banyak masalah, itu semua bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur karena kita boleh selalu berjalan bersama Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang setiap hari selalu beserta dengan kita. Dalam suka, dalam duka. Kita nyanyikan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus,
walking with Jesus alone. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena 2 hari lagi kami akan merayakan Imlek Tuhan. Dan kami juga mengharapkan segala sesuatu yang manis dalam hidup kami di tahun yang baru Tuhan. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang meskipun nanti jika saat kami mengalami kesulitan, kami mengalami kepahitan, kami mengalami masalah, kami tetap punya Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama kami, menuntun kami langkah demi langkah melalui setiap segala sesuatu yang akan kami hadapi nanti Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Tuhan, berbicaralah kepada kami, berkatilah kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, merayakan hari raya Imlek, maka Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu Mandarin. Sebuah lagu yang artinya sangat bagus. Ada di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-1. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我的帮助从造天地的耶和华而来。 Maka adik-adik, kalau kita ingat lagu ini, ingatlah bahwa aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Demikian juga yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Adik-adik masih ingat kan? Waktu minggu lalu Kak Bila cerita tentang kemenangan bangsa Israel terhadap kota apa? Kota yang
yang temboknya sangat besar, yang seperti selimut itu menyelimuti kotanya itu apa namanya kotanya? Kota Yeriko, betul sekali. Kota Yeriko yang punya tembok yang sangat besar dan sangat tinggi yang tidak mungkin akan bisa ditembus oleh apapun. Apalagi dengan persenjataan zaman dulu bangsa Israel yang mungkin hanya punya panah, lembing, pedang, tombak. Gak mungkin mereka gak punya bom atom. Tapi buktinya kota Yeriko itu bisa mereka kalahkan. Dengan pertolongan siapa? What's the power behind? Tuhan Allah yang perkasa. Adik-adik, waktu itu bagaimana reaksi mereka? Allah itu hebat. How great is our God. Mungkin mereka bilang God is so good. Jadi mereka semua puji Tuhan, Allah itu sungguh-sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang bisa memberi kemenangan. Padahal kelihatannya mustahil, impossible untuk dikalahkan. Wah, kira-kira wajah mereka semuanya happy gitu ya. Tertawa, tersenyum terus. Tapi adik-adik, tidak lama setelah kemenangan mereka dari kota Yeriko itu, wajah mereka berubah menjadi seperti ini. Wajah apa itu? Ketakutan. Wajah putus asa. Wajah sedih. Wajah yang tidak ada happy-happynya. Mungkin juga mereka menangis. Kenapa adik-adik? Karena ternyata mereka menghadapi kekalahan. Mereka sudah menang dari kota Yeriko. Ternyata tidak menjamin bahwa kemenangan terhadap kota besar itu akan membawa kemenangan-kemenangan yang berikutnya. Ya ampun adik-adik, kira-kira siapa yang takut? Siapa yang putus asa? Nah adik-adik kalau baca di dalam Yosua pasal 8 ayat 1. Maka akan dikatakan bahwa yang sedang takut dan yang sedang putus asa itu adalah pemimpin bangsa Israel. Yaitu Yosua. Di dalam Yosua 8 ayat 1 Tuhan berkata begini. Hei Yosua, jangan takut dan jangan tawar hati. Berarti saat itu Yosua sedang dalam keadaan desperate. Sedang dalam keadaan afraid. Dalam keadaan terrified. Dia dalam ketakutan dan mungkin juga lagi susah hatinya. Ternyata mereka baru saja kalah melawan sebuah kota yang bernama kota Ai. Kotanya singkat banget, A-I. Kota Ai. Dan kota Ai ini juga seperti namanya yang singkat, kota ini juga tidak besar. Dan seperti namanya yang singkat, jumlah penduduknya juga tidak banyak. Dan dalam hitungannya Bapak Yosua pada saat itu tuh, saat dia mempersiapkan pasukannya, dia sudah menghitung, dia sudah pikir-pikir gampang mengalahkan kota Ai. Karena kota ini tidak sebesar kota Yeriko, tidak sebanyak tentaranya kota Yeriko. Kota Yeriko aja berhasil dikalahkan kok, masa kota Ai gak bisa dikalahkan. Ternyata malah mereka kalah. Coba kita lihat dulu ya. Kenapa kota Ai ini menjadi sangat penting bagi bangsa Israel untuk dikalahkan. Adik-adik, kalau adik-adik lihat nih di peta ini ya. Letak kota Ai ini sangat strategis. Karena dia itu ada di dekat dengan kota Yeriko dan dia ini adalah menjadi satu bagian dari daerah Kanaan. Dan kita tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang akan diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Salah satunya adalah kota Ai ini. Nah, kota Ai ini juga menjadi jalan masuk. Dia menjadi pintu utama untuk memasuki daerah Kanaan itu. Nah, adik-adik, mengalahkan kota Ai ini sangat penting untuk bisa menguasai seluruh tanah Kanaan. Nah, sebelum mulai berperang nih, Bapak Yosua dia sudah mengatur strategi yang sangat baik.
Jadi waktu itu mereka sudah tahu bahwa kota Ai akan menjadi tujuan berikutnya. Karena Tuhan memerintahkan mereka untuk masuk ke kota Ai. Untuk mengalahkan kota Ai itu. Dan mereka atur suatu strategi yang baik. Jadi dia ambil lagi, dia panggil beberapa pengintai. Kalian lihat kota Ai. Ya, kemudian laporkan bagaimana kondisi kota Ai. Dan adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam Yosua 7 dan Yosua 8 itu akan diceritakan dengan sangat detail bagaimana cara penyerangan mereka terhadap kota Ai. Dan ini adalah cerita yang sangat menarik. Jadi nanti ya kalian silakan baca yang lengkap. Yosua 7 dan Yosua 8. Nah, kota Ai tidak besar, penduduknya tidak banyak. Maka si pengintai-pengintai itu balik dengan laporan begini. Yosua, kota Ai itu enggak banyak penduduknya. Enggak usah kirimkan prajurit banyak-banyak. Paling kirim sekitar 2.000 atau 3.000 orang aja. Pasti udah bisa mengalahkan kota Ai. Oh oke. Maka Yosua kirimkan 3.000 pasukan untuk mengalahkan kota Ai. Wah, mereka berperang melawan kota Ai. Tetapi adik-adik apa hasilnya? Kota yang diremehkan itu malah menang terhadap mereka. Bahkan mereka itu harus melarikan diri. Para prajurit dari bangsa Israel itu harus melarikan diri. Dan mereka terus dikejar oleh tentara dari kota Ai. Bahkan tentara kota Ai itu berhasil membunuh beberapa orang dari prajurit bangsa Israel. Bangsa Israel kalah telak. Mereka tidak berhasil memenangkan kota Ai. Lalu tawarlah hati bangsa itu dengan amat sangat. Mereka menjadi sedih sekali karena dalam kondisi luka-luka mereka kalah perang. Mereka tidak berhasil masuk memenangkan misi yang berikut ini. Maka adik, coba kita baca di dalam Yosua 7 ayat yang ke-7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Wah adik, si Yosua nangis, dia sedih, dia benar-benar hatinya hancur karena ternyata mereka kalah terhadap sebuah kota kecil. Dan dia berpikir, kenapa Tuhan kamu tidak bantu aku memenangkan kota ini? Kenapa Tuhan itu enggak menolong kami? Apakah Tuhan ini kurang kuasanya? Apakah kalah dengan kota Ai yang kecil itu? Adik-adik, Tuhan menjawab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Adik-adik, ternyata Tuhan bilang apa? Kenapa kamu yang nangis-nangis? Bukan aku yang salah karena kamu kalah kok. Kamu sendiri yang salah. Karena ada satu orang di antara kamu yang melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Ada satu hal dari antara kamu semua yang sudah mengambil barang yang tidak diperbolehkan kepada dia untuk diambil. Adik-adik, waktu itu Yosua terbuka. Ternyata bukan Tuhan yang salah. Ternyata bangsa Israel sendiri yang salah. Bangsa Israel sendiri yang punya masalah. Ternyata yang menjadi penyebab umat Tuhan itu kalah dari kota Ai. Dan Allah itu tidak berkenan menyertai mereka. Adalah gara-gara ini.
Ada seorang bapak nih yang bernama Akan. Bapak ini namanya Akan. Dia sudah berbuat dosa. Wah, adik-adik, dosa apa yang dia perbuat? Kita baca di dalam Yosua 7 ayat 20. Akan menjawab begini. Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Adik-adik, ternyata gara-gara satu orang ini yang sudah mencuri barang yang tidak diperbolehkan untuk diambil, maka seluruh Israel menjadi kalah. Padahal hanya terhadap kota Ai yang lebih kecil dari kota Yeriko, yang jumlah penduduknya lebih sedikit daripada kota Yeriko. Mereka kalah gara-gara satu dosa kecil dari satu orang ini. Tapi benarkah adik-adik dosa itu kecil? Enggak ya adik-adik. Bagi Tuhan dosa adalah dosa. Meskipun yang berbuat dosa hanya satu orang yaitu Akan ini. Itu sama saja di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat ini adalah dosa seluruh bangsa Israel. Dan dosa sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi setelah Akan menerima hukuman atas dosanya, setelah dosa itu dibereskan, baru bangsa Israel bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Baru mereka bisa menang. Kalau adik-adik lihat di dalam palang yang ini nih, palang yang bertuliskan kota Ai. Di palang ini menjadi tanda bahwa Tuhan menyuruh Yosua untuk bangkit dari kekalahannya. Untuk maju dari kesedihannya. Untuk tidak boleh putus asa. Umat Tuhan harus kembali melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan kota Ai. Tapi dengan kekuatan apa mereka bisa mengalahkan kota Ai? Tuhan berjanji mengaruniakan kemenangan. Tuhan berjanji mengaruniakan kemenangan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Yosua untuk kemudian dia bangkit kembali. Dan kemudian dia memimpin bangsa Israel mengalahkan kota Ai untuk yang kedua kalinya. Adik-adik boleh baca di dalam Yosua pasal 8. Bagaimana cara Tuhan itu benar-benar mengatur strategi demi strategi yang akan dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel untuk mengalahkan kota Ai. Wah, adik-adik kalau dilihat ya, Tuhan itu jenderal perang yang paling hebat dan benar. Akhirnya Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada bangsa Israel. Satu hal yang sangat penting yang menjadi rahasia mengapa umat Tuhan bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan lancar dan meraih kemenangan. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Yang kedua, bahwa adanya pemberesan dosa. Apa maksudnya, Kak? Maksudnya bahwa dosa itu harus dibereskan. Dosa itu harus diselesaikan. Dosa sekecil apapun tetap dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita, dia tidak berkenan atas dosa. Kalau adik-adik ingat ada lagunya. Yang satu ini. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk. Adik-adik, hari ini
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta Tuhan untuk melanjutkan perjalanan di dunia ini demi melakukan misi Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pelajaran hari ini mengingatkan kita, perjalanan kita akan berhasil jika kita hanya mengandalkan pimpinan Tuhan. Salah satunya yaitu dengan membereskan dosa kita. Apapun dosa yang kita lakukan. Adik-adik Kak Pilia mau ajak kita ingat-ingat. Mungkin di antara kita ada yang suka melakukan dosa. Mungkin ada yang hanya pernah melakukan dosa sekali. Mungkin hanya ada yang setiap hari selalu melakukan dosa-dosa yang sama. Atau dosa yang berganti-ganti. Pokoknya kita tahu bahwa itu salah, tapi terus kita lakukan. Adik-adik, jangan sampai ada dosa yang sengaja kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti Tuhan kita tidak berkenan terhadap akan. Maka Tuhan itu juga tidak akan berkenan terhadap kita jika kita tidak sedia membereskan dosa kita. Hari Sabtu kemarin Kak Pilia jalan pagi. Coba kita lihat. Aduh, sebentar. Kenapa? Bentar ini loh, kenapa sih? Ada apa sih kok sakit banget? Ya ampun, ada batu kecil di dalam sini. Kok bisa? Tuh, makanya nggak tahu juga nih. Tuh, oke, kita lanjut lagi aja yuk. Oke. Nah adik-adik, dosa itu seperti batu kecil di dalam sepatu. Mungkin batunya tuh kelihatannya kecil, tidak berarti. Tapi adik-adik saat batu itu ada di dalam sepatunya Kak Pilia, jalan aja sakit. Maka batu itu harus dikeluarkan dan dibuang. Baru kemudian kita bisa lanjutkan perjalanan. Adik-adik, dosa itu seperti batu itu. Satu dosa yang mungkin kita rasa ini tidak berarti. Tapi adik-adik, dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak akan baik. Dosa itu akan membuat kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dosa itu akan membuat kita akhirnya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Maka adik-adik Kak Pilia mau ajak kita sekalian, semuanya satu demi satu. Kita ingat-ingat apa dosa yang kita sudah lakukan. Mungkin kita tidak taat sama mama, sama papa. Mungkin diam-diam kita suka mencuri, bukan mencuri barang. Mungkin mencuri waktu. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk ibadah, kita diam-diam main game. Waktu yang mungkin seharusnya kita pakai untuk belajar, kita diam-diam chatting dengan teman-teman. Dosa sekecil apapun di mata kita, tapi di mata Tuhan itu tetaplah dosa. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Adik-adik kita akan berikan persembahan untuk Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Dan kita nyanyikan jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Biarlah saat ini kita mau koreksi diri kita. Kita mau lihat diri kita. Ada dosa di hatiku, ada dosa yang aku lakukan. Biarlah semuanya ini kita buka di hadapan Tuhan. Dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapanmu Tuhan. Kak
Kak Bilia minta semuanya taruh tangan kanan kita di dada kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Berdoa pada Tuhan pada saat ini. Selidiki, nyatakan segala perkara. Tuhan yang tahu apa yang ada di hati kita. Singkapkan semua yang terselubung. Tuhan yang tahu setiap dosa yang kita lakukan. Supaya ku layak di hadapanmu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang melihat ke dalam hati kami. Tuhan, Engkau yang melihat setiap dosa yang kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami ingin terbuka di hadapan Tuhan. Kami ingin meminta ampun atas segala dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami ingin supaya hidup kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Supaya semua dosa kami boleh Engkau hapuskan Tuhan. Dan kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolong kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh boleh hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Kita akan ketemu minggu depan ya. Dan sebelum kita berpisah, Kak Bilia mau bilang dulu, kongsi singnian, Sangti Cufuni. Bye-bye adik-adik.